Baik, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Setelah dan Bapak, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Berikan kepada anak-anak Bapak, silakan berdiri terlebih dahulu. Ya, silakan berdiri. Indonesia. Pak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah hatinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, sebelum belajar kita, dengarkan absennya terlebih dahulu. Fadil, Hadir Pak. Gina, Novia, Nesia, Cynthia, Doli. Baiklah anak Bapak, agar pembelajaran kita ini terasa lebih menyenangkan, alangkah baiknya kita SBK terlebih dahulu. Anak Bapak silakan berdiri. Jika nanti Bapak tanya mana semangatnya, maka anak Bapak jawab ini semangatku. Mana semangatnya? Ini semangatku. Mana dia? Ini dia. Baik, bisa kita mulai? Oke. Baiklah, mana semangatnya? Ini semangatku. Mana semangatnya? Ini semangatku. Mana dia? Iya. Ya, baik, silakan duduk. Kemarin kita telah belajar, ada yang tahu materi kita sebelumnya? Tahu, Pak. Ya, kepada Duli disilakan. Memahami informasi lisan dari teks oral. Iya, jadi materi kita kemarin itu adalah memahami informasi lisan dari teks oral. Teks oral. Nah, sekarang pembelajaran kita adalah yaitu tentang instruksi lisan. Itu tentang minima. Nah, jadi judulnya apa? Minima instruksi lisan ya. Anak Bapak tahu dengan apa itu minima instruksi lisan itu apa?
Tidak, itu adalah sebuah petunjuk atau perintah yang disampaikan melalui kata-kata yang diucapkan secara lisan atau verbal, bukan tulisan. Contohnya, kita bertemu dengan teman kita dengan membawa sesuatu. Kita bertanya kepada teman kita itu, misalnya, Fadil, apa yang kamu bawa? Itu adalah sebuah instruksi lisan. Jadi contoh, silakan anak-anak Bapak perhatikan ke depan buku ajar ini. Jadi apa di dalam buku ajarnya? Menyimak instruksi lisan, yaitu menyimak teks cerita. Nah, ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu memahami instruksi secara jelas dan tepat. Yang kedua itu mengikuti petunjuk dengan akurat, baik dalam konteks sekolah maupun di luarnya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berkomunikasi sesama siswa. Yang keempat, ada meningkatkan pemahaman terhadap informasi yang verbal. Kemudian meningkatkan kemampuan pemecahan masalah berdasarkan instruksi lisan. Yang keenam, meningkatkan kemampuan mendengar dan mencerna informasi yang disampaikan secara lisan. Yang ketujuh, menghindari kesalahpahaman dalam mengikuti instruksi lisan. Nah, kita langsung masuk ke materi kita, yaitu menyimak teks cerita, yang mana judulnya itu Semut dan Belalang. Silakan dengarkan ya. Di suatu hutan lebat, yang lebat dan muda, hiduplah sekawan semut yang sedang bergotong royong mengumpulkan makanan ke dalam rumah mereka. Dengan semangat mereka saling membantu membawa berbagai macam jenis makanan seperti sayuran dan buah. Langsung mereka petik dari sekitar hutan. Ketika sedang asik berjalan, belalang yang melihat kegiatan gotong royong para semut penasaran dan mendekat. Dengan lantang dia bertanya, "Apa yang sedang kalian lakukan?" tanya belalang. Salah satu semut menjawab dengan tidak kalah lantang, "Kami sedang mengumpulkan dan menyimpan persediaan makanan untuk musim dingin." Jawab dari salah satu semut itu membuat belalang tertawa keras. "Kalian ini terlalu rajin, musim dingin masih lama. Harusnya kalian bersantai-santai saja seperti aku," kata si belalang. Belalang sangat bersemangat meledek semut, akan tetapi para semut tidak menghiraukan ledekan itu. Mereka tetap bersemangat mengambil makanan. Berselang beberapa bulan, musim dingin tiba. Belalang mulai panik karena buah dan sayur di sekitar hutan sudah hampir habis. Dia hanya bisa menemukan sedikit makanan untuk menghilangkan rasa lapar berhari-hari setelahnya. Belalang benar-benar kehabisan makanan. Dengan langkah lemas ia berjalan ke rumah para semut. Semut membuka pintu, tentu saja kaget melihat wajah pucat belalang. Dia pun sopan bertanya, "Ada perlu apa kamu ke sini?" Belalang segera membalas, "Aku kelaparan, boleh aku minta makanan?" Kemudian semut kembali menanggapi perkataan belalang, "Apakah kamu tidak malu? Sudah pernah meledek kami yang berusaha payah mengumpulkan makanan." Belalang tersinggung mendengar pertanyaan salah satu semut itu. Dia segera kembalikan tubuh dan pulang ke rumah. Beberapa waktu setelahnya, para semut mulai mengkhawatirkan belalang. Mereka dengan berbesar hati mengambil beberapa buah yang ada di tempat penyimpanan makanan, lalu membungkusnya ke dalam kain berwarna coklat. Semut yang membuka pintu tadi bertugas untuk mengantar buah-buahan itu kepada
kepada belalang. Akan tetapi sesampainya di rumah belalang tidak ada jawaban yang terdengar. Setelah beberapa kali semut itu memanggil belalang karena khawatir semut kembali ke rumah dan meminta bantuan teman yang lain untuk membuka pintu rumah belalang. Nah, setelah bekerja sama mereka berhasil membuka pintu rumah belalang. Mereka sangat terkejut ketika menemukan belalang yang pingsan kelaparan. Salah satu semut pun segera membuka mulut belalang dan memberi air kepada perasan buah jeruk. Tidak lama setelahnya ternyata cara itu berhasil. Belalang terbangun dan ia tidak percaya para kawan semut sedang berada di rumahnya. Belalang segera menyadari kesalahan yang telah dilakukan. Maafkan aku, ucap belalang dengan penuh rasa sesal. Seharusnya aku tidak melecehkan kalian. Seharusnya aku mencontoh sifat rajin kalian. Kawan semut berkumpul mendekat dan memeluk belalang. Mereka mengaku belalang dan akhirnya mereka menjadi teman baik. Nah, silakan anak bapak perhatikan soal-soal yang ada di depan. Nah, apa judul dari cerita di atas? Siapa yang bisa? Siapa yang tahu? Belalang. Ya, judulnya adalah Semut dan Belalang. Bagaimana karakter cerita di atas? Bagaimana sikap semut? Semut rajin. Iya, semut itu rajin. Sikap semut. Bagaimana sikap belalang? Pemalas. Oh iya, belalang itu pemalas. Nah, apa pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita di atas? Nah, siapa yang bisa? Janganlah bermalas-malas untuk menghadapi Bencana. iya. Bapak, jadi apa pesan moral dari cerita teks semut dan belalang tadi? Jangan meremehkan kerja keras orang lain, Pak. Iya, jangan meremehkan kerja keras orang lain dan rajinlah menabung. Kemudian di dalam buku ajar itu juga terdapat tentang membaca. Kemudian ada juga tentang menulis. Kemudian berbicara dan daftar terhadap pusaka. Kemudian ada riwayat penulis. Yang mungkin itu. Silakan anak-anak bapak kerjakan LKPD. Isi ya. Jangan lupa dibuat namanya ya, buat nama, hari, tanggal, kelasnya. Iya, Bapak. Apa sudah selesai?
sudah. Ya baik, silakan kumpulkan ke depan. Kumpulkan ke depan. Nah, sepanjang pembelajaran kita hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Enggak ada. Baiklah, kesimpulannya yaitu instruksi lisan adalah itu petunjuk atau suatu perintah yang disampaikan melalui kata yang diucapkan melalui teks dari cerita Sinuk dan Belalang tadi. Kita juga dapat mengambil pesan moral itu saat bekerja keras dan saling menolong. Kemudian jangan lupa rajin menabung. Ya. Mungkin waktu sudah habis. Baiklah, kepada ketua kelas, mungkin kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Baik, kepada ketua kelas, silakan dipimpin doanya untuk ulang. Baiklah, sebelum itu baiknya kita bersyukur. Baik, Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.